Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hardiansyah. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Indonesia, kelas MC602 untuk mata kuliah Akuntansi Manajemen. Kali ini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester saya untuk analisis situasi dan rekomendasi akuntansi manajemen untuk perusahaan manufaktur Tekpro. Perusahaan ini adalah analisa saya dari tugas yang diberikan dari akuntansi manajemen dengan menempuh Pupus 3 Ayuning Puri, SEM, SIM. Oke, yang pertama untuk jawaban nomor satu terkait sistem informasi dan akuntansi manajemen atau SIAP. Sistem informasi akuntansi manajemen atau SIAP adalah sebuah metodologi yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk mendapatkan informasi setiap saat untuk mengambil keputusan, baik keputusan rutin maupun keputusan khusus. Keputusan rutin merupakan keputusan dalam bidang operasi sehari-hari, sedangkan keputusan khusus merupakan keputusan yang kadang-kala atau tidak setiap hari diambil. Misalnya keputusan penambahan volume produksi, perluasan pabrik, pembelian mesin, dan sebagainya. Salah satu informasi yang dibutuhkan untuk keperluan pengambilan keputusan-keputusan tersebut adalah informasi akuntansi. Jadi jenis informasi akuntansi yang dibutuhkan adalah yang pertama, akuntansi biaya penuh, akuntansi biaya diferensial, dan akuntansi biaya pertanggungjawaban. Oke, yang pertama adalah akuntansi biaya penuh atau full cost accounting, yaitu informasi akuntansi yang menyajikan informasi berkenaan dengan total pendapatan, biaya dan aktiva, baik pada masa yang lampau maupun yang akan datang, atau jumlah dari keseluruhan biaya langsung yang berhubungan dengan itemnya, ditambah dengan bagian yang pantas dan layak dibebankan pada item tersebut dari biaya tidak langsung. Dua, akuntansi biaya diferensial atau differential accounting, yaitu informasi akuntansi yang menyajikan informasi berkenaan dengan taksiran pendapatan, biaya dan aktiva yang berbeda-beda apabila suatu tindakan tertentu dipilih. Yang terakhir adalah akuntansi pertanggungjawaban atau responsibility accounting, yaitu informasi akuntansi yang menjanjikan informasi berkenaan dengan pendapatan, biaya atau aktiva yang dihubungkan dengan suatu bagian ataupun unit dalam perusahaan. Tujuan dari jenis informasi keuangan ini adalah untuk kepentingan biaya. Hmm. Jawaban nomor 3 terkait perilaku biaya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku biaya di perusahaan tekro memiliki tiga dasar pengeluaran biaya utama, yaitu biaya tetap atau fixed cost adalah biaya yang jumlahnya tetap sama meskipun jumlah pengeluarannya berubah. Yang kedua adalah biaya variabel atau variable cost adalah biaya yang dalam keseluruhan bervariasi secara proporsional terhadap perubahan. Dan terakhir adalah biaya campuran, yaitu biaya yang memiliki komponen tetap dan variabel. Selain itu, klasifikasi pengeluaran biaya ataupun faktor lainnya yang menentukan biaya yang dikeluarkan adalah biaya tetap, variabel atau campuran dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah batasan waktu. Penentuan suatu biaya ke dalam biaya tetap dan biaya variabel pada dasarnya bergantung pada batasan waktu. Lamanya jangka pendek tersebut dapat berbeda antara satu biaya dengan biaya lain. Sumber daya dan ukuran pengeluaran. Setiap aktivitas memerlukan sumber daya untuk menyelesaikan tugas yang harus dilakukan. Sumber daya dapat meliputi bahan baku, energi atau bahan bakar, tenaga kerja, dan modal. Masukan-masukan ini digabungkan untuk memproduksi suatu keluar. Berikut adalah beberapa cara di mana perusahaan dapat menggunakan pemahaman ini untuk meningkatkan kinerja operasional dan mengelola biaya yang lebih efektif. Yang pertama adalah identifikasi dan penghapusan pemborosan. Analisis biaya yang cermat membantu mengidentifikasi area pemborosan. Perusahaan dapat mengurai biaya yang tidak memberikan nilai tambah dan mengalokasikan sumber daya dengan lebih bijaksana. Yang kedua adalah penerapan praktik terbaik. Pelajari praktik terbaik dalam operasi sehari-hari. Ini melibatkan penggunaan sumber daya yang tepat dan efisien. Contohnya, mengoptimalkan proses produksi, mengurangi waktu tunggu, dan meminimalkan biaya transportasi. Terakhir adalah kelompokan biaya. Kenali jenis-jenis biaya operasional seperti biaya tetap atau sewa gedung, gaji karya tetap, dan biaya variabel, bahan baku atau komisi penjualan. Dengan memahami karakteristik ini, perusahaan dapat mengelola biaya secara lebih efektif. Lalu untuk jawaban nomor 3 terkait anggaran variabel.
Anggaran variabel adalah biaya yang secara jumlah bervariasi dan berbanding langsung terhadap perubahan pada pendorong kegiatan. Anggaran variabel dapat diartikan sebagai biaya yang jumlahnya berubah secara proporsional dengan perubahan volume kegiatan. Dengan kata lain, biaya ini berubah-ubah secara total, tetapi tidak berubah secara rata-rata payroll outputnya. Biaya bahan mentah langsung merupakan salah satu contoh biaya yang termasuk kategori ini. Manfaat memahami anggaran variabel untuk perusahaan Tekpro antara lain, yang pertama, manajemen perusahaan akan memperoleh gambaran yang lebih jelas apabila terjadi perubahan tingkat kegiatan yang dilaksanakan di dalam perusahaan. Yang kedua, penyusunan anggaran perusahaan, khususnya menyangkut biaya tidak langsung, akan lebih mudah untuk dilakukan. Hal tersebut dikarenakan di dalam biaya tidak langsung ini pada umumnya akan terkandung biaya semi variabel. Yang ketiga adalah pengawasan penggunaan dana dan lebih mudah apabila perusahaan mempunyai anggaran variabel. Dalam hal ini, anggaran variabel akan membantu manajemen perusahaan untuk mengetahui besarnya dana yang diperlukan bagi setiap kegiatan. Implementasi anggaran variabel di perusahaan Tekpro dapat memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam pengelolaan biaya dan membantu perusahaan menyesuaikan dengan perubahan dalam volume produksi dan permintaan pasar. Perusahaan Tekpro dapat mengendalikan serta mengelola biaya secara lebih efektif dan efisien. Contohnya, misalkan Tekpro memiliki biaya bahan baku yang bervariasi dengan jumlah produk yang diproduksi. Dengan memonitor anggaran variabel, mereka dapat mengantisipasi fluktuasi biaya bahan baku, dan mengambil tindakan yang sesuai. Jika permintaan produk meningkat, mereka dapat mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk memenuhi permintaan tanpa mengorbankan profitabilitas. Dan jawaban nomor 4 terkait sistem biaya standar. Biaya standar merupakan biaya yang telah ditentukan sebelumnya untuk memproduksi satu unit atau sejumlah tertentu produk selama satu periode tertentu. Sistem biaya standar dirancang untuk mengendalikan biaya. Sistem biaya standar akan memberikan pedoman kepada manajemen mengenai besarnya biaya yang harusnya dikeluarkan untuk melaksanakan kegiatan tertentu, sehingga memungkinkan mereka untuk melakukan pengurangan biaya dengan cara perbaikan metode produksi, pemilihan tenaga kerja, dan kegiatan lainnya yang relevan. Dengan demikian, sistem ini memungkinkan perusahaan melakukan pengurangan biaya melalui perbaikan metode produksi, pemilihan tenaga kerja, dan tindakan lainnya. Manfaat perusahaan manufaktur menggunakan sistem biaya standar adalah memiliki perencanaan yang lebih akurat, pengendalian biaya yang lebih baik, dan kemampuan memperbaiki metode produksi. Dengan membandingkan biaya standar dengan biaya aktual, manajemen dapat mengambil tindakan yang sesuai untuk meningkatkan efisiensi dan profitabilitas perusahaan. Berikut adalah langkah-langkah yang harus dilakukan perusahaan Tekpro untuk mengimplementasikan sistem biaya standar. Yang pertama, menentukan biaya standar ke dalam 3 bagian, yaitu biaya bahan baku standar, biaya tenaga kerja standar, dan biaya biaya overhead pabrik standar. Yang kedua, menganalisa penyimpangan biaya sesungguhnya dengan biaya standar. Selisih biaya sesungguhnya dengan biaya standar ini perlu untuk dianalisis dan diselidiki penyebab terjadinya untuk kemudian dicari jalan untuk mengatasi terjadinya selisih yang merugikan. Perusahaan menganalisa penyebab terjadinya selisih seperti adanya hari libur nasional, kerusakan peralatan, kesalahan dalam pembuatan produk, ada atau tidaknya lembur, dan lain-lain. Yang ketiga adalah penentuan selisih biaya standar dengan biaya sesungguhnya dibagi menjadi 2 jenis, yaitu analisa selisih biaya produksi langsung yang terdiri dari biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Analisis selisih biaya overhead pabrik. Dan yang terakhir, penentuan analisa yang telah disebutkan di atas adalah sebagai berikut. Biaya bahan baku langsung diperoleh dengan mengalihkan jumlah setiap bahan dengan biaya bahan per unit. Biaya tenaga kerja langsung dihitung dengan mengalihkan jumlah masing-masing tenaga kerja dengan tarif tenaga kerja per jam. Yang terakhir, biaya overhead pabrik dilakukan perhitungan dengan menggunakan kapasitas normal, sementara pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk dilakukan dengan menggunakan kapasitas sesungguhnya yang dicapai. Oke, mungkin segitu saja untuk presentasi UAS saya. Sebelumnya mohon maaf apabila ada yang salah kata dari saya. Terima kasih.